وارزقنا في نية أعمالنا وأخلاقنا محمد رسول الله مهديك يا رب لا حول أحمد بن هادي الحامد والشيخ سعد بن سعد السمر وسيد موفر أحمد توشاهم ومنفر وجنب رحمته وفكره وعد عليهم بركاتهم وصلاتهم وأنوارهم وعلم نفعاتهم في الدين والآخرة على هذه النية والنية وصالحتهم عظم خيرهم وآل النبي سورة الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد والآل ما بعد. من كتاب رسالة مطلع البدرين في حقوق الوالدين للحبيب أحمد بن هادي الحامد إلى أن قال وقال الله تبارك وتعالى وصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وقال عز من قائل ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بآبائكم ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب. وقال صلى الله عليه وآله وسلم من بر والديه طوبى له زاد الله في عمره. Masih dalam pembahasan dalam kitab Matla'ul Badrain fi Huquqil Walidain karangan Imam Ahmad Al-Habib Ahmad bin Hadi Al-Hamid. Sebagaimana beberapa pertemuan yang sebelumnya telah dijelaskan, disebutkan oleh beliau ayat-ayat yang menyebutkan tentang keagungan berbakti kepada kedua orang tua dan berbuat baik kepada keduanya, tidak hanya pada satu ayat saja. Di banyak ayat Allah menyandingkan perintah berbakti kepada kedua orang tua dengan perintah ibadah kepadanya, perintah tauhid. Ini mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat ini di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. Ini Allah menyatakan wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa fisaluhu wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran. Ini kami mewasiatkan. Ini kami berpesan. Apa yang dipesankan oleh Allah? Apa yang menjadi wasiatnya Allah kepada kita? Hendaknya berbuat baik dengan kedua orang tua. Kenapa? Apalagi ibu. Karena ibu susah payah. Ketika melahirkan kita, yang menjadi sebab wujudnya kita, butuh proses yang membuat ibu itu payah. Ini hamil, payah, capek. Apalagi merasakan sakit mungkin di perutnya, merasakan mual di perutnya, makan nggak enak kadang, atau kadang mendadak sering lapar. Kenapa? Asupan makan, asupan gizi yang ada pada ibu semuanya
semuanya diarahkan kepada janin. Nah, jadi yang sebetulnya makannya itu cuman mungkin orang itu makannya sekian porsi karena dia hamil, maka dia butuh lebih lagi. Kenapa? Karena memang di dalam badannya ada jiwa yang lain yang perlu nutrisi. Mungkin sebagian mereka tambah kurus karena ya itu gizinya diresap, gizinya disalurkan kepada anak tadi. Allah memberikan rezeki kepada janin dengan apa? Melalui perantara ibunya tadi. Baik, habis itu tambah besar, tambah berat, selalu dibawa kemana-mana. Nah, kita aja kalau semuanya bawa kitab misalkan hari Rabu itu nanti ini madras Asyiatul Arbi'a, bawa kita banyak, tambah Riyadhus Shalihin, pakai tas kemana-mana dibawa, berat padahal cuma beberapa waktu saja. Ini lebih berat daripada itu, terus dibawa kemana-mana selama berapa? 9 bulan alal aktsar, kebanyakan 9 bulan atau paling sedikitnya 6 bulan atau bisa lebih daripada 9 bulan. Nah, itu capek bawa hanya. Baik, habis itu sudah mau keluar, mau melahirkan. Kesakitan di situ. Rasa sakit ketika akan melahirkan, kontraksi, pecah itu air ketuban, habis itu melahirkan, mempertaruhkan nyawa. Banyak daripada mereka mungkin karena ada problem, ada masalah, gak melahirkan lancar begitu saja. Akhirnya apa? Akhirnya ada robekan. Yang robek bukan baju kita, bukan. Ini robek bagian dari jasadnya, tubuhnya. Yang perlu dijahit. Nanti itu pemulihan luka dari jahitan perlu juga waktu. Dia menahan rasa sakit. Apalagi yang sama dokter-dokter yang sangat mengentengkan itu, sedikit-sedikit bilang operasi, sedikit-sedikit bilang oh ini cesar saja. Padahal mungkin kebanyakan dari mereka sebetulnya tidak sampai perlu untuk dicesar, tapi kita ubtuli nabi al-atibba al-jahalah. Sebagaimana kita dengar dari kita diberi musibah dengan banyaknya dokter yang bodoh. Nah, itu apalagi itu operasi itu berapa bulan itu masih merasakan sakit luka dari bekas sayatan. Perutnya dirobek, habis itu dijahit kembali. Baik, sudah keluar lahir, nggak sampai di situ, masih disusui. Kita waktu kecil Allah berikan rezeki kita makanan melalui ibu kita diberikan kasih sayang di dalam hatinya supaya apa? Rela, dengan sukarela menyusui kita. Menyusui itu bukan hanya sekedar menyusui, enggak, itu nutrisi gizi dari ibu dialirkan ke bayi. Akhirnya dia perlu nutrisi yang lebih dari kadar umumnya orang. Berapa ini menyusui sampai 2 tahun ini paling banyak ini, atau sebelum 2 tahun disape. Dari mulai 9 bulan, habis itu masih jalan lagi itu 2 tahun. 9. Terus 9 tambah berapa? Ke 2 tahun. 15 bulan. 15 bulan setelahnya. Habis itu dikatakan di sini wa fisaluhu 30 syahran. 15 betul. 12
tambah wa fisaluhu 30 syahran. Tambah 3 bulan. Berapa itu? 15 tambah 3 bulan. Oh, fisaluhu 30 syahran. 30 12 tambah 12. 12 tambah 12 berapa? 24. Sisa berapa? 6 bulan. Artinya ketika orang tadi lahirnya setelah 9 bulan, berarti dia disusui, ini alal aktsar itu 21 bulan kurang lebih. Kalau semuanya pakai yang alal agol, hamil yang alal agol, berapa hamil alal agol? Jadi 6 bulan. Berarti berapa? 21 tambah 24 bulan dia. 24 berarti berapa tahun? 2 tahun. Nah, 2 tahun. Wafi apa? Sebagaimana di ayat yang lain, haulaini kamilaini liman arada yutim marradha'ah. Itu maksudnya itu. Baik, jelis. Ala kulli hal, yakni butuh waktu yang lama. Nah, bagaimana memperjuangkan seseorang itu, seorang ibu, perjuangan ibu pada anaknya. Tapi sudah selesai masa menyusui, ya tetap dirawat dia, dididik, masih kecil apalagi, selalu dijaga. Mau kemana-mana ya harus dibawa, karena memang masih perlu untuk diperhatikan. Namanya masih kecil. Nah, maka itu pengorbanannya sudah sangat besar seperti itu. Kemudian kita tidak berbuat baik, kita berbuat jelek, apalagi berkata yang kasar. Nah, ini termasuk dosa besar, tidak boleh masuk dosa. Baik. Maka hendaknya kita ini memperbaiki lagi agar hubungan kita dengan kedua orang tua kita lebih baik lagi. Baik. Juga di dalam ayat yang lain, surat Luqman ayat 14, wasainal insana biwalidi hamlatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wa liwalidaik ilayil masir. Nah, tadi hitungan tadi 2 tahun tadi. Seperti hitungan yang telah kita jelaskan tadi. Kemudian Nabi SAW bersabda, birru aba'akum tabirrakum abna'ukum. Coba dengarkan ini. Birru aba'akum tabirrakum abna'ukum. Berbaktilah kalian kepada orang tua kalian. Apa niscaya apa? Niscaya anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian. Al jaza' min jinsil amal. Kalau kita berbakti kepada kedua orang tua, maka ini bisyarah juga ini. Ada kabar baik di sini. Apa kabar baiknya? Kalau seorang berbakti kepada kedua orang tua, dia pasti umurnya panjang. Kenapa? Sehingga ketika dia umurnya panjang, dia menikah. Bisyarah. Kalau orang berbakti sama kedua orang tuanya, pasti dia menikah dia. Pasti zuat ini. Nggak bakalan meninggal sebelum zuat ini. Zuat pasti nanti. Kalau berbakti kepada kedua orang tua. Setelahnya zuat, nikah, kabar gembira, pasti dari pernikahannya dia dikaruniai anak. Kenapa? Katanya Nabi SAW, berbaktilah kalian kepada kedua orang tua kalian, niscaya anak kalian akan berbakti kepada kalian.
Jadi ketika kita berbakti kepada kedua orang tua, nah pasti nanti kita punya anak. Nah, nanti anak kita akan berbakti kepada kita. Bisyarah tulal umur, bisyarah ala zawaj, bisyarah ala anna lahu walad min hadzal zawaj. Baik. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, Allah subhanahu innallaha yusikum bi ummahatikum tsumma yusikum bi ummahatikum tsumma yusikum bi ummahatikum. Sampai 3 kali. Allah itu mewasiatkan kalian jaga ibunya. Wasiat terhadap ibu sampai 3 kali. Ini harus lebih perhatian. Kedua orang tua kita harus kita berbuat baik, kita perhatikan, apalagi ibu. Sampai 3 kali Allah mengatakan di dalam hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah 3 kali, tsumma yusikum bi abaikum, tsumma yusikum bil aqrab fal aqrab. Kemudian setelah disebutkan 3 kali, berpesan supaya juga memperhatikan ayah dan kerabat yang paling dekat, kemudian yang selanjutnya. Jadi jangan ta'addi, jangan melampaui batas, yang lebih dekat dulu, yang lebih diutamakan dulu daripada yang lainnya. Yang lebih penting, yang lebih utama daripada yang utama. Yang utama dulu dari yang tidak utama. Ada prioritasnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man barra walidayhi tubalahu, zadallahu fi umrih." Orang yang berbakti, barang siapa yang berbakti kepada kedua orang tuanya, tubalahu. Beruntung dia. Tuba. Qila syajarah fil jannah. Dia mengatakan ada pohon di surga namanya tuba. Ini beruntung dia. Kenapa? Berbakti sama kedua orang tuanya. Dia akan mendapat zadallahu fi umrih. Allah akan menambah umurnya. Ini panjang umur. Sebagaimana tadi kita jelaskan di hadis yang pertama tadi. Ala kulli hal, orang yang berbakti kedua orang tuanya, Allah berikan dia kelancaran, kesuksesan di dunia, bahkan kesuksesan di akhirat. Kalau tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, ma yanfa'uhu ayyushi. Al-ilm, ma yanfa'uhu. Al-ibadah, ma tanfa'uhu. Apalagi? Al-jah, ma yanfa'uhu. Madam huwa yusi ala walideh. Ilmu, ibadah, kedudukan, jabatan, tidak akan manfaat bagi dia, baik di dunia ataupun di akhirat, selama dia jelek, durhaka sama kedua orang tua kita. Waliyadzubillah. Semoga kita menjadi orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua kita, dan kita diberikan taufik untuk melaksanakan hak-hak mereka dengan cara yang terbaik. Melanjutkan kajian kita pada apa yang telah dikarang oleh Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Sumair al-Hadrami dalam kitabnya Safinatun Najah. Masih dalam pembahasan biografi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pembahasan rukun iman kepada para anbiya. Membahas tentang sedikit dari biografi Nabi. Kita maksud Al-Fagir. Mau cerita satu persatu itu istrinya Nabi satu-satu gini. Tapi katanya Syekh Muhdhar suruh cepat-cepat. Kita enggak berpanjang-panjang sudah. Kita terangkan sardan sudah. Baik. Kemarin kita bahas tentang Sayyidatuna Khadijah bintu Khuwailid. Siapa itu Sayyidatuna Khadijah? Ya, ini istri Nabi, mahbubatur Rasul. Kekasihnya Nabi. Kalau kita dengar itu khutbahnya Syekh Muhdhar, mahbubatur Rasul, man khassahallahu bisalam min fawqi sab'i samawat. Orang yang dikhususkan, diberikan kekhususan, keistimewaan dengan salam dari Allah Subhanahu wa taala. Salam dari siapa? Bukan dari makhluk. Allah mengucap salam kepada Sayyidatuna Khadijah. Betapa mulianya ini. Melalui perantara malaikat Jibril.
malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau malaikat Jibril min indis salam. Beliau datang dari Allah Subhanahu wa taala zat assalam. Untuk apa? Untuk menyampaikan kepada Khadijah assalam. Dapat salam dari Allah Subhanahu wa taala. Ini keistimewaan yang sangat luar biasa. Tapi keistimewaan yang luar biasa yang beliau dapat karena memang tarbiyahnya Nabi, beliau tidak gurur. Lihat bagaimana jawaban tanggapan Sayyidatuna Khadijah menunjukkan luar biasanya beliau. Beliau mengatakan, ini Allahus salam wa minhus salam wa ilaihi ya'udus salam wa ala Jibril wa alaika ya Rasulullah assalam. Ini Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha salam dan kepadanya kembali semua itu salam. Man khassahallahu bisalam min fawqi sab'i samawat wa basyaraha bi qasrin fil jannah min ghasab la nasaba fihi wala sakhab, katanya. Ini beliau adalah seseorang yang diberi kabar gembira dengan istana di surga. Istana dari apa ini? Dari batu, dari ini tanah liat, bukan. Min ghasab, dari lu'lu', dari permata, dari mutiara. La sakhaba fihi wala nasab, yang tidak akan mendatangkan rasa penat dan rasa capek sedikit pun. Nah, ini dapat bisyarah Sayyidatuna Khadijah. Beliau adalah seorang yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sudah kita jelaskan. Kemudian Sayyidatuna Zainab bintu Khuzaimah. Nah, ini dua istri Nabi yang meninggal di masa hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tersisa berapa? 9 istri Nabi yang lain yang ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat meninggalkan 9 istri tadi. Siapa aja mereka? Dan mereka ini ke-9 istri yang tersisa ini adalah para istri Nabi yang diberikan pilihan oleh Nabi antara memilih zahratad dunya atau memilih Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih ad-darul akhirah. Kenapa? Karena mereka menginginkan nasib minad dunya, menginginkan bagian mereka daripada kenikmatan dunia. Tapi kalau bersama Nabi, ya imam memilih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka diberi pilihan, khayyirna. Kemudian apa yang mereka pilih? Fakhtarna nabiyya al-Mustafa. Kemudian mereka memilih Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ad-darul akhirah. Siapa aja mereka? Yang ke-9 itu, yang pertama Sayyidatuna Aisyah. Sayyidatuna Aisyah binti Sayyidina Abu Bakar, bintu Abu Bakar. Sayyidatuna Aisyah binti Abu Bakar, anaknya Sayyidina Abu Bakar. Baik. Dan Sayyidatuna Aisyah ini satu-satunya istri yang gadis, yang bikir. Selainnya tidak. Baik. Kemudian Sayyidatuna Saudah. Siapa? Saudah binti Zam'ah. Yang pertama tadi Sayyidatuna Aisyah. Yang kedua Sayyidatuna Saudah bintu Zam'ah. Baik. Kemudian yang ketiga adalah Sayyidatuna Hafsah bintu Umar ibnul Khattab. Yang ketiga siapa? Sayyidatuna Hafsah bintu Umar bin Khattab. Baik. Kemudian 3 sudah. Yang keempat, Sayyidatuna Maimunah bintul Harith. Baik. Kemarin sempat disinggung. Siapa? Maimunah bintu Al-Harith. Baik. Kemudian yang kelima, Sayyidatuna Ummu Habibah. Siapa? Ummu Habibah. Wasmuha Ramlah. Namanya Ramlah.
Beliaulah yang dinikahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah setelah ada di Habasyah. Waktu itu beliau ada di Habasyah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi beliau ini, Sayyidatuna Ummu Habibah Ramlah. Kemudian yang memberikan mas kawin sodak adalah raja itu. Raja namanya Ashamah. Raja Najasyi. Diberikan mahar sangat besar karena memang mengagungkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beriman sama Nabi. Maharnya berapa? 400 dinar. Nah, ini 400 dinar. Nah, ini maharnya yang sangat besar. 400 dinar. Nah, dinar ini emas. Ya, itu sebagai mas kawin, sodak untuk Ummu Habibah ini. Ummu Habibah namanya siapa? Ramlah. Nah, yang keberapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5. Nomor 6. Nomor 6 adalah Sayyidatuna Zainab bintu Jahash. Sayyidatuna Zainab bintu Jahash. Kalau yang meninggal di masa hidup Nabi, Sayyidatuna Zainab bintu Khuzaimah. Ini Sayyidatuna Zainab bintu Jahash. Dan ini sebelum dinikahi oleh Nabi, beliau itu dinikahi oleh Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah itu adalah budak yang dimerdekakan sama Nabi. Namanya Zaid bin Harithah. Kemudian sama Nabi diangkat sebagai anak. Sebagaimana kisah ma'rufah itu. Diangkat sebagai anak. Tapi kemudian tidak boleh. Sama Allah Subhanahu Wa Taala tidak boleh menisbatkan anak angkat kepada ayah angkat. Nah, harus setiap anak harus dinisbatkan kepada ayah aslinya. Karena waktu itu orang-orang mengatakan Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad. Kenapa? Diangkat anak sama Nabi. Kemudian Allah menurunkan ayat itu tidak boleh. Tidak boleh seperti itu. Tetap Zaid bin Harithah. Ini Zaid bin Harithah ini sebelum Sayyidatuna Zainab bintu Jahash dinikahi sama Nabi, nah itu dinikahi sama Zaid bin Harithah. Akhirnya apa? Setelah dicerai, ditolak, Nabi menikahi Sayyidatuna siapa ini? Zainab bintu Jahash dinikahi sama Nabi. Lihat, menunjukkan bahwasanya anak angkat itu bukan anak. Kenapa? Nabi ini menikahi istri mantan istri anak angkatnya. Artinya anak angkat itu bukan anak. Nah, ini. Jadi ya cuma sekedar dirawat saja begitu. Tapi nggak boleh dinisbatkan kepada dirinya, kepada ayah angkat. Nah, menunjukkan seperti itu. Lihat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi langsung setelah ditalak sama siapa tadi? Zaid bin Harithah. Setelah ditalak langsung nikah sama Nabi. Yang nikahkan siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala yang menikahkan secara langsung. Di dalam Al-Quran itu Allah berfirman, "Falamma qada Zaidun minha wataran zawwajnakaha." Ketika sudah selesai iddahnya dari Zaid bin Harithah, langsung Allah yang menikahkan secara langsung, diabadikan dalam Al-Quran. Zawwajnakaha. Kami menikahkan engkau, wahai kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengannya. Dengan siapa ini? Sayyidatuna Zainab bintu Jahash. Akhirnya ini Sayyidatuna Zainab bintu Jahash ini membanggakan diri beliau di antara istri-istri yang lain. Kenapa? Punya keistimewaan khusus. Yang menikahkan beliau secara langsung itu Allah Subhanahu Wa Taala. Diabadikan dalam Al-Quran. Taib. Itu yang nomor 6. Nomor 7. Siapa? Ummu Salamah. Sayyidatuna Ummu Salamah. Nama aslinya tuh Hind. Hindun. Hind.
bintu Abi Umayyah. Hind bintu Abi Umayyah Al-Makhzumi. Baik. Ini yang keberapa ini? Yang ketujuh. Yang kedelapan. Sayyidatuna Juwairiyah. Sayyidatuna Juwairiyah. Sayyidatuna Juwairiyah bintu man? Bintul Harith Al-Khuzaiyah. Bintul Harith Al-Khuzaiyah. Ini yang ke-8. Siapa yang ke-8 tadi? Juwairiyah bintul Harith Al-Khuzaiyah. Bintul Harith Al-Khuzaiyah. Kemudian yang ke-9 adalah Sayyidatuna Sofiyah. Sayyidatuna Sofiyah bintu Huyai bin Akhtab, dari kalangan kabilah Yahudi, ada di Madinah sana. Termasuk perempuan yang paling cantik di zamannya. Sofiyah bintu Huyai bin Akhtab. Nah, ini kalau ceritanya ajib, itu ada di, antum lihat ada di cerita Nabi tentang Ghazwat Khaybar. Penaklukan kota Khaybar. Nah, itu nanti diceritakan Sayyidatuna Sofiyah. Baik. Sudah itu ke-11 istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatuna Khadijah bintu Khuwailid, Sayyidatuna Zainab bintu Khuzaimah, Sayyidatuna Aisyah, Sayyidatuna Saudah bintu Zam'ah, Sayyidatuna Hafsah bintu Umar Ibnul Khattab, kemudian Sayyidatuna Maimunah bintul Harith, Sayyidatuna Ramlah, ini Ummu Habibah, Sayyidatuna Zainab bintu Jahas, Sayyidatuna Ummu Salamah, Hindun bintu Abi Umayyah, kemudian Sayyidatuna Juwairiyah bintul Harith Al-Khuzaiyah, kemudian Sayyidatuna Sofiyah bintu Huyai bin Akhtab. Nah, itu seharusnya seyogianya bagi setiap muslim mengenal nama istri-istrinya Nabi yang tidak lain dan tidak bukan adalah Ummahatul Mukminin. Mereka adalah ibu dari orang-orang mukmin, sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Setelah dinikah sama Nabi, tidak boleh nikah dengan orang lain, karena memang Ummahatul Mukminin, Ummul Mukminin, yang dinyatakan dalam Al-Quran itu. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa ummahatuhu wa azwajuhu ummahatuhum. Wa azwajuhu ummahatuhum. Nah, ini istri-istrinya Nabi, ya ummahatuhum, ini ummahatul mukminin. Baik. Kemudian anak-anaknya Nabi. Anak-anaknya Nabi ada berapa? Ada 7. Ada 7. Yang laki-laki, yang laki-laki ada namanya Gasim. Kemudian ada namanya Ibrahim, ada namanya Abdullah. Nah, ini Gasim, Ibrahim, Abdullah. Ini anaknya Nabi yang laki-laki. Nah, ini yang laki-laki meninggal waktu kecil. Kemudian yang perempuan siapa? Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah. Nah, ini ketujuh putra-putrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang apa? Yang laki-laki 3, yang perempuan 4 tadi. Siapa tadi yang keempat? Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah. Adapun yang perempuan beranjak dewasa, yang laki-laki masa waktu kecil meninggal. Kalau yang perempuan beranjak dewasa, yang Sayyidatuna Zainab ini, Zainab bintu Muhammad,
itu dinikahi oleh Abul As Ibnu Rabi'. Abul As Ibnu Rabi'. Nah, ini suaminya Zainab ini, putrinya Nabi. Siapa suaminya? Abul As Ibnu Rabi'. Abul As Ibnu Rabi'. Sedikit saja sudah. Ini tentang Sayyidatuna Khadijah dulu. Ini dulu itu pernah Abul As ini belum Islam, belum diberikan petunjuk sama Allah untuk masuk ke dalam agama Islam. Akhirnya waktu perang Badar ditawan oleh orang-orang Muslim. Siapa ini? Suaminya Sayyidatuna Zainab. Namanya siapa tadi? Abul As bin Rabi'. Jadi tawanan perang. Akhirnya apa? Putrinya Nabi, istrinya ini, Sayyidatuna Zainab ada di Makkah. Pingin menebus suaminya ini. Bagaimanapun juga ini suaminya. Akhirnya ditebus. Apa yang dilakukan Sayyidatuna Zainab? Beliau mengirim kalung. Kalung milik Sayyidatuna Khadijah, ibunya. Dikirim ke Madinah untuk apa? Untuk jadi tebusan suaminya ini agar dilepas dari tawanan perang. Akhirnya ketika Nabi SAW melihat ada kalung ini. Kalung ini tidak asing ini. Ini kayak pernah tahu ini kalung. Ternyata kalungnya Khadijah. Nabi langsung ingat. Apapun yang terkait sama Sayyidatuna Khadijah, ingat. Sebagaimana dulu Nabi SAW itu pernah didapati Sayyidatuna Aisyah mendapati Nabi ini berbincang dengan perempuan tua di depan pintu rumahnya itu. Ada yang menemui beliau, perempuan tua, berbincang lama sambil berdiri. Disambut dengan baik, berbincang lama. Habis itu dikasih hadiah yang banyak sama Nabi. Akhirnya Sayyidatuna Aisyah mengatakan, heran dengan apa yang dilakukan sama Nabi. Wahai Rasulullah, engkau melakukan sampai seperti itu. Berbincang lama sambil berdiri, habis itu dikasih pemberian yang banyak. Akhirnya apa kata Nabi? Ini itu adalah perempuan, imra'ah, kanat ta'tina fi ayyam Khadijah. Ini adalah seorang perempuan yang dulu seringkali datang kepada kami di masa-masa Khadijah. Makanya aku hormat ini. Kenapa? Karena Khadijah. Bukan karena apa-apa, karena Khadijah. Karena ini ada hubungan dengan Khadijah. Makanya aku berbuat baik dengannya. Makanya sahabat tadi, ketika Nabi SAW melihat kalung ini yang dikirim oleh putri beliau Sayyidatuna Zainab, yang mana itu kalungnya Khadijah, akhirnya Nabi SAW teringat dengan Sayyidatuna Khadijah. Nabi sedih, menangis. Akhirnya bilang kepada para sahabatnya, kalau kalian mau untuk tidak jadikan ini kalung sebagai tebusan, ini hartanya orang-orang Muslim, ya ini akhirnya kalau jadi tebusan akhirnya jadi hartanya orang-orang Muslim. Kalau kalian mau mengembalikan kalung ini kepada putri saya Zainab, maka silahkan. Nabi tidak merintah, Nabi cuma menawarkan. Tapi seketika serempak para sahabat melihat bahwasanya Nabi itu berat dengan kalung ini ketika ini menjadi hartanya orang-orang Muslim. Ini kepingin dikembalikan kepada Sayyidatuna Zainab. Kenapa? Karena ini kalungnya Sayyidatuna Khadijah. Mengingatkan beliau kepada Sayyidatuna Khadijah. Akhirnya dikembalikan itu. Syahid di sini. Ini Abul As. Apa tadi? Abul As bin Rabi'. Ini akhirnya ditebus. Akhirnya dari tawanan perang tadi dengan kalung milik Sayyidatuna Khadijah yang dikirim oleh istri beliau, putri Nabi Sayyidatuna Zainab. Taib. Kemudian Sayyidatuna Rugayyah. Sayyidatuna Rugayyah, putrinya Nabi. Dikawin sama siapa? Sayyiduna Utsman Ibn al-Affan. Ma'ruf. Setelah meninggal Sayyidatuna Rugayyah, Nabi menikahkan dengan putrinya yang lain. Sayyidatuna Ummu Kulthum. Dinikahkan sama Nabi. Saking senangnya sama Sayyidina Utsman ini. Kata Nabi, kalau sama anak punya putri lain, setelah meninggalnya Ummu Kulthum, anak mau nikahkan dengan engkau lagi ini. Tapi sudah. Akhirnya apa? Sayyidatuna Rugayyah sama Sayyidatuna Ummu Kulthum dinikahi oleh siapa tadi? Sayyidina Utsman bin Affan. Makanya dijuluki Dzun Nurain, pemilik dua cahaya.
Nah, ini cahaya, putrinya Nabi. Kef tidak cahaya. Nah, ini putrinya cahaya dari segala cahaya. Ini Nuril Anwar. Wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar. Muhammadinil Mukhtar sallallahu alaihi wa alihi. Taib yang terakhir Sayyidatuna Fatimah. Dinikahi sama siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ini sangat kemuliaan Sayyidatuna Fatimah sudah tidak samar lagi. Jelas keutamaan kemuliaan Sayyidatuna Fatimah. Banyak sekali hadis-hadis dari Nabi yang menunjukkan keutamaan Sayyidatuna Fatimah. Cukup menjadi kemuliaan Sayyidatuna Fatimah. Sayyidatuna Fatimah ini putri siapa? Sayyidatuna Fatimah putri siapa? Putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istrinya siapa? Sayyidatuna Fatimah, istrinya siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bab Madinatul Ilm. Imamil Masyariq wal Magharib, Asadillahil Ghalib. Istrinya siapa? Istrinya Ali bin Abi Thalib. Cukup kemuliaan terhadap Sayyidatuna Fatimah. Ibunya siapa? Sayyidatuna Fatimah ini ibunya siapa? Ibunya Sayyidah Syababi Ahlil Jannah Al-Hasan wal Husain. Pemimpin pemuda-pemuda di surga, yaitu Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain. Siapa ibunya? Sayyidatuna Fatimah. Sungguh sangat mulia alaiha salamullah. Pernah suatu ketika itu, satu cerita, sebetulnya Sayyidatuna Fatimah sangat mulia, untuk diceritakan kemuliaannya saja sungguh terlalu tinggi kemuliaannya. Pernah diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik. Mana ada Sayyidina Anas khadimur Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika masih kecil pelayannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke rumahnya Fatimah sama khadimnya ini Anas. Waktu datang ke rumahnya disambut sama Sayyidatuna Fatimah. Kemudian ada Sayyidina Ali lagi tidur itu di sisi rumah, sedang tidur. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul memuliakan ketika datang disambut itu sama Sayyidatuna Fatimah. Kemudian Nabi mengecup keningnya Sayyidatuna Fatimah. Betul-betul memuliakan. Akhirnya Sayyidina Anas yang melihat betapa Nabi ini memuliakan, menghormati putrinya ini, Sayyidina Anas kayak nampak ekspresi heran gitu. Akhirnya Nabi mengatakan, ya Anas, inni wa iyyaha wa hadzaini wa dzakan naim fi makanin wahid fi yaumil qiyamah. Katanya. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa iyyaha, ini Sayyidatuna Fatimah. Wa hadzaini, ada Sayyidina Hasan sama Sayyidina Husain. Waktu datang Sayyidina Hasan sama Sayyidina Husain datang ke Nabi. Kemudian Sayyidina Husain mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, segini. Ini minta air. Minumkan aku." Akhirnya Nabi melihat ada kambing. Kelihatan kambing. Nabi SAW mengambil wadah, memerah kambing itu sendiri dengan tangan beliau yang mulia. Merah itu susu kambing itu. Akhirnya mau diberikan itu minum kepada cucu beliau. Sayyidina Hasan mau mendahului, sama Nabi tidak boleh, dipinggirkan Sayyidina Hasan. Sayyidina Husain dulu. Kenapa? Sayyidina Husain yang minta dulu. Nabi mendidik, berbuat adil. Diminumkan dulu kepada Sayyidina Husain. Kenapa? Sayyidina Husain yang minta dulu. Yang minta dulu ya didulukan. Setelah diminumkan kepada Sayyidina Husain, diminumkan ke Sayyidina Hasan. Melihat itu semua Sayyidina Anas takjub. Akhirnya Nabi mengatakan, Anas, inni wa iyyaha wa hadzaini wa dzakan naim fi makanin wahid fi yaumil qiyamah. Saya dan ini Fatimah ini. Dan kedua anak ini, terus orang yang tidur di situ di pojokan itu ada di satu tempat kelak di hari kiamat. Semoga kita didekatkan di tempat itu, dimasukkan ke dalam tempat itu. Ini tempat yang di situ ada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ahlul baitnya. Ini Sayyidatuna Fatimah dinikahi oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian seluruh anak-anaknya Nabi itu semuanya dari Sayyidatuna Khadijah. Anaknya Khadijah. Kecuali siapa? Kecuali Ibrahim. Ibrahim dari siapa?
Maria Al-Qibtiyah. Baik, kemudian paman-pamannya Nabi. Paman-pamannya Nabi banyak. Ada 11. Di antaranya Zainal Hamzah, Zainal Abbas, Abu Talib, banyak lagi. Al-Harith dan yang lainnya. Kemudian bibi-bibinya Nabi, ammatuhu, ada 6. Di antaranya Sofiyah, Ummu Zubair, Ibnul Awam. Akhwaluhu, paman dari ibu, ada 3. Kemudian bibi dari ibu, khalah, ada 1. Kemudian Nabi SAW juga melaksanakan perang, hadir di dalam peperangan. Peperangan yang dihadiri oleh Nabi namanya Ghazwah. Peperangan yang tidak dihadiri sama Nabi, mengirim bala pasukan tentara, namanya Sariyah. Ghazwahnya Nabi itu ada berapa? Ada 27. Ghazwahnya Nabi itu ada 27. Artinya peperangan yang dihadiri sama Nabi secara langsung. 27. 6 diantaranya yang paling penting. Perang yang paling besar, yang paling memiliki andil besar terhadap Islam. Ini perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Hudaybiyah, perang Al-Fatah, perang Ghazwatut Tabuk. Al-Fatah yakni penaklukan kota Makkah. Ketika itu, waktu Nabi menaklukkan kota Makkah, tahun berapa itu? Tahun ke-8 dari hijrah. Nabi masuk kota Makkah dalam keadaan menang terhadap orang-orang yang dulu menyiksa beliau, pengikut beliau, menghinakan beliau, dalam keadaan menang. Tapi Nabi SAW masuk ke dalam kota Makkah dalam keadaan tawadhu, merunduk di atas hewan tunggangannya. Dikatakan dakhalal habibu 'alal ghaswa'i fi hadabin arja'a Makkah hanir ra'si muntasir kadat tulamisu dhahra rahli lahyatuhu nafsi fida'un li rahlin fawqahul gamaru. Dikatakan oleh penyair. Ini ketika Nabi masuk ke dalam kota Makkah di waktu penaklukan itu, dalam keadaan menang, dalam keadaan beliau menguasai, tapi beliau tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga merunduk beliau hampir jenggotnya ini menyentuh apa ini? Hewan tunggangannya ini. Nah, ini pegangannya ini, dan merunduknya dalam keadaan tawadhu. Nafsi fida lirahlin fawqahul gamaru, kata penyairnya tadi. Jiwaku ini, diriku ini siap menjadi tebusan. Bagi siapa? Bagi hewan tunggangan. Bukan hewan tunggangan biasa. Fawqahul gamaru. Di atasnya ini rembulan ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ada berapa tadi? 27 ghazwahnya Nabi. Yang terpenting ada 6 tadi. Kemudian Sariyah yang Nabi utus, Nabi tidak hadir di dalam perang tersebut, ada berapa? Ada 35. Ada 35. Ghazwahnya 27, Sariyahnya ada 35. Nah, kemudian cukup di pembahasan tentang rukun iman dan managib tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam sedikit. Kemudian kita lanjutkan di pertemuan berikutnya di dalam iman dengan bil yaumil akhir, al-iman bil yaumil akhir. Rukun iman yang ke-6 yaitu yang ke-6 ya. Yang ke-5. Yang ke-5. Bil yaumil akhir yang ke-5. Yang ke-6 bil qadari khairihi wa syarrihi. Baik, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya dalam keadaan lebih baik lagi, insyaallah taala. Kita akhiri dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli alaihi